Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Rida Kurniawan. Saya adalah calon Pranata SDM Aparatur Terampil di kantor Kementerian Agama Kabupaten Toba Samosir. Saya adalah peserta Latsar dari Medan tahun 2025 angkatan 21. Kali ini saya akan menampilkan tugas individu agenda 3 manajemen ASN. Isu manajemen ASN di kantor Kementerian Agama Kabupaten Toba Samosir, unit kepegawaian. Jadi ketika saya ditempatkan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Toba Samosir dan masuk di unit kepegawaian, di sana saya melihat beberapa hal yang menjadi isu yang cukup perlu diperhatikan. Pertama adalah kurang tertatanya berkas-berkas fisik terkait tugas ataupun kegiatan pegawai sebelum periode aplikasi dari Kandi. Yang kedua, kurang efektifnya pembagian tugas ataupun tiket harian bergilir pegawai-pegawai di dalam kantor karena masih menggunakan Excel dan rawan akan ketidakmerataan pembagian jadwal. Yang ketiga, ketidakseragaman penamaan berkas-berkas CPNS ataupun P3K yang sudah tersimpan dalam Google Drive. Dampak dan para pihak yang terkena dampak jika isu-isu tersebut tidak diselesaikan. Untuk isu yang pertama, dampaknya adalah arsip itu menumpuk dan memakan ruang penyimpanan, kemudian sulit dicari kembali saat diperlukan, lalu risiko kerusakan, misalnya hilang, robek, dimakan rayap, ataupun basah. Lalu proses pelayanan data pegawai menjadi lambat, mengurangi efisiensi dan akuntabilitas. Pihak yang terkena dampak, yang pertama itu ada pegawai, pastinya dia akan kesulitan mencari dokumen saat dibutuhkan. Kemudian atasan, lambat memperoleh data untuk pengambilan keputusan. Lalu masyarakat mitra kerja akan terhambat jika pelayanan memerlukan dokumen pendukung. Untuk isu yang kedua, dampak jika tidak diselesaikan. Yang pertama, pembagian jadwal rawan tidak merata. Ada seksi yang lebih sering piket dibanding lainnya. Kemudian, bisa menimbulkan ketidakpuasan atau persepsi tidak adil antar pegawai ataupun seksi. Kemudian, potensi human error saat menyusun jadwal sehingga mengganggu kelancaran pelayanan. Memboroskan waktu karena harus diatur ulang bila terjadi kesalahan. Pihak-pihak yang terkena dampak. Pertama, pegawai pelaksanaan piket, kemudian seksi ataupun unit kerja, lalu kantor secara keseluruhan. Untuk isu ketiga, dampak jika tidak diselesaikan, yang pertama itu sulit menelusuri berkas tertentu, risiko salah kirim ataupun salah gunakan dokumen, kemudian bosan waktu dalam proses pencarian data. Lalu data digital jadi tidak siap untuk diintegrasikan ke sistem resmi. Pihak yang terkena dampak yang pertama adalah Pranata SDM, pegawai, kemudian atasan, lalu pegawai CPNS dan P3K. Selanjutnya, hubungan keterkaitan antara isu-isu tersebut dengan substansi. Untuk isu pertama, pengelolaan ASN harus profesional, efektif, efisien, serta bebas dari hambatan administratif. Lalu arsip manual berpotensi memperlambat pelayanan dan menurunkan akuntabilitas. Untuk isu kedua, fungsi ASN sebagai pelayan publik dapat terganggu bila jadwal tidak merata dan tidak terkelola dengan baik. Lalu untuk isu yang ketiga,
untuk kebutuhan pemateri dan penilai kerja yang semua membutuhkan data yang rapi, valid, dan mudah diakses. Jika format file tidak seragam, kualitas data menjadi rendah dan menghambat proses manajemen SDM. Dari ketiga isu tersebut, saya memilah ataupun menapis isu dengan model APKL. Dan di sini untuk prioritasnya adalah isu pertama. Kemudian saya alami isu dengan metode Fishbone. Untuk N, di situ pegawai belum terbiasa menggunakan aplikasi digital arsip. Kemudian machine, belum tersedia aplikasi arsip elektronik khusus. Lalu ada metode, belum ada SOP baku untuk digitalisasi arsip. Material, dokumen lama sudah terlanjur, hanya tersedia dalam bentuk fisik. Measurement, tidak ada indikator kinerja terkait kecepatan ataupun ketepatan penemuan arsip. Mother Nature, budaya kerja masih terbiasa dengan arsip kertas. Dari hal tersebut, saya ada gagasan kreatif, yaitu menyusun SOP sederhana digitalisasi arsip internal, yaitu seperti membuat dokumen langkah-langkah digitalisasi, kemudian menyertakan standar penambahan file agar seragam. Dampaknya adalah meminimalkan kebingungan, memudahkan pencarian kembali, dan mengubah pola kerja menjadi lebih sistematis. Begitu saja dari saya tentang isu manajemen yang saya temukan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Toba Samosir, unit kepegawaian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.